Tercatat dalam Al-Quran ini 3 janji Allah kepada bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi adalah bangsa yang juga disebut Bani Israel. Mereka merupakan bangsa yang sering kali ingkar janji. Mereka juga merasa derajatnya lebih tinggi dibandingkan dengan bangsa lain. Perilaku bangsa Yahudi yang sering menghina bangsa lain bahkan sudah tercatat di dalam kitab suci Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakannya di dalam Al-Quran sebagai pelajaran dan peringatan bagi Rasulullah dan para sahabat serta umat Islam sampai akhir zaman. Setidaknya ada 3 janji Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kaum Yahudi. Lalu, apa 3 janji Allah itu kepada kaum Yahudi? Dan seperti apa wujud janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Yahudi? Simak terus ulasannya di Malang Times yang menyajikan kisahnya melalui rangkuman dari berbagai sumber, salah satunya Islam Populer. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama kepada bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi yang suka berperilaku meremehkan dan menghina bangsa lain bukanlah sebuah kebetulan. Sebab dalam Al-Quran telah dijelaskan bagaimana tindak tanduk bangsa Yahudi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dan dalam kitab itu, sesungguhnya kamu Bani Israel akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali, dan kamu pasti akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman kejahatan pertama dari kejahatan itu, kami mendatangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan besar. Lalu mereka mencarimu keluar masuk kampung ke seluruh negeri, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana." Quran Surat Al-Isra ayat 4-5. Ayat tersebut turun di kota Mekah jauh sebelum umat muslimin mempunyai kekuatan di Madinah. Menurut catatan sejarah, bangsa Yahudi telah berkali-kali mengalami kehancuran sebelum datangnya Islam. Bangsa Yahudi pernah hampir punah dengan kekuatan Babilonia dan Roma. Hal ini juga terjadi sebelum Islam datang. Bangsa Yahudi melakukan kerusakan atau kejahatan pertama setelah ayat itu turun. Kemudian penghancuran datang menimpa mereka kaum Yahudi tanpa menunggu waktu yang lama. Kehancuran bangsa Yahudi itu adalah perjuangan dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hal itu juga sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran. Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir dari ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran kali pertama. Kamu tiada menyangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Maka Allah mendatangkan hukuman kepada mereka dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah mencampakkan ketakutan ke dalam hati mereka. Mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan sendiri dan tangan orang-orang yang tidak beriman. Maka ambillah kejadian itu menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan. Quran Surat Al-Hasr ayat 2. Janji kedua Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Yahudi. Tidak bisa dipungkiri jika kesombongan dan kerusakan yang lebih besar lagi kembali diulangi bangsa Yahudi. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. "Kemudian kami berikan giliran kepadamu untuk mengalahkan mereka kembali, dan kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak keturunan, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar." Quran Surat Al-Isra ayat 6. Dalam ayat tersebut mengisyaratkan jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada bangsa Yahudi untuk mengalahkan orang-orang yang pernah mengusirnya dan mengejar bangsa Yahudi keluar masuk negeri, bangsa Yahudi berhasil membalas sakit hatinya dan menduduki negeri Syam dan Palestina. Yahudi juga mengalahkan kaum muslimin di wilayah tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan janji kedua kepada bangsa Yahudi setelah kehancuran yang pertama.
Hal itu terbukti dengan sejahteranya perekonomian maupun politik terhadap bangsa Yahudi Israel. Imigran Yahudi mengalir deras dari segala penjuru negeri ke Palestina tanpa bisa dijegah kaum muslimin. Kekuatan militer dan ekonomi negara barat hampir seluruhnya berada di belakang Yahudi. Karenanya, kesombongan Yahudi meningkat bahkan hingga saat ini. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala ketiga kepada kaum Yahudi. Derita masyarakat Palestina membuat umat muslim di seluruh negeri, kekejian bangsa Yahudi Israel sesungguhnya hanyalah akan mempercepat datangnya siksaan dan hukuman Allah sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu. Dan mereka masuk ke dalam masjid sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama. Dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Quran Surat Al-Isra ayat 7. Dari ayat tersebut Allah telah memastikan akan melenyapkan bangsa Yahudi dari bumi ini. Maha suci Allah telah memberitahukan kepada kaum muslimin akan kembali memasuki Masjidil Aqsa. Sebagaimana dahulu di masa pemerintahan Umar bin Khattab yang menaklukkan bumi Palestina. Dalam kitab Taurat, Allah telah memutuskan bahwa Bani Israel akan memasuki bumi yang diberkati, yaitu Palestina. Bahkan di sana mereka akan mendirikan pemerintahan, tetapi kemudian mereka membuat kerusakan besar sehingga menyebabkan Allah menghukum mereka dengan cara mengirim hamba-hambanya yang tangguh. Setelah kerajaan mereka binasa, mereka diusir dan dicerai-beraikan. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu. Dan janganlah kamu lari ke belakang karena takut kepada musuh, maka kamu menjadi orang-orang yang merugi." Quran Surat Al-Maidah ayat 21. Sahabat Malang Times yang beriman, kita ketahui jika jumlah umat muslim saat ini begitu amat besar. Meskipun begitu, tetap saja bagai bumi dan lautan yang mudah terombang-ambing oleh derasnya gelombang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Dan Allah berserta orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 249.